Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Fadail Alima, absen 13 dari 10 IPA 4. Akan menjelaskan bab 2 tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama adalah kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kita langsung bahas aja ya. Subbab yang pertama adalah kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah itu pada awalnya itu bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib itu merupakan kota yang makmur dan subur dengan hasil pertaniannya, terutama anggur dan kurma. Bahkan nih ya, hingga sekarang kurma Madinah itu merupakan kurma terbaik di dunia. Secara geografis, Yasrib itu terletak di sebelah timur laut kota Mekah dengan jarak 450 km. Dilihat dari struktur sosial dan budayanya, penduduk Yasrib itu cenderung lebih heterogen dibanding penduduk Makkah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing sukunya. Suku-suku di Yasrib dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj. Selama kurang lebih 120 tahun, kedua suku ini saling bertikai memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di Yasrib. Salah satu perang terkenal bernama Perang Bu'ath. Namun sebenarnya, peperangan antar saudara ini terjadi karena adanya adu domba dari bangsa Yahudi yang iri atas kemajuan suku Aus dan Khazraj. Peperangan ini baru bisa dihentikan ketika Rasulullah datang ke Yasrib dan mendirikan sebuah pemerintahan Islam di sana. Suku yang kedua adalah kaum Yahudi. Secara ekonomi, kaum Yahudi itu menguasai sebagian besar kegiatan perekonomian di Yasrib, seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menggunakan sistem riba yang sudah dikenal bangsa Arab. Sistem riba ini bisa dihapuskan ketika Islam datang karena merupakan perbuatannya haram. 3 kabilah terkenal dari kaum Yahudi adalah Bani Qainuqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Suku yang terakhir adalah kaum musyrik. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka itu kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka punya seorang tokoh terkenal bernama Abdullah bin Ubay, dan suku Aus serta Khazraj itu sepakat untuk menobatkan beliau ini menjadi pemimpin kelompok mereka. Nah, jadi kebudayaan negatif masyarakat Madinah sebelum Islam adalah melakukan riba, sering terjadi peperangan, sering melakukan adu domba, dan sering bertikai. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam adalah tanahnya subur, komoditas pertanian yang melimpah, dan perekonomiannya makmur serta maju. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke subbab yang kedua. Judulnya Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah. Beberapa substansi atau pokok dari dakwah Rasulullah di Madinah adalah yang pertama, berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan sunnah Rasul baik dengan cara tausiah maupun dengan cara-cara yang lainnya. Yang ketiga adalah berakhlak mulia kepada sesama manusia, misalnya tolong-menolong dalam kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain, dan masih banyak lainnya. Kemudian, strategi dakwah Rasulullah di Madinah adalah yang pertama, mendirikan masjid. Masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah sebelum tiba di Madinah adalah Masjid Quba. Masjid berikutnya yang dibangun Rasulullah beserta para sahabatnya, kemudian kaum Ansor dan Muhajirin adalah Masjid Nabawi. Pada zaman tersebut Masjid Nabawi itu masih sangat sederhana, berbeda dengan zaman sekarang yang mungkin sudah mewah sekali ya. Dindingnya tuh dulu terbuat dari batu bata, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, dan lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil kecil.
Fungsi dibangunnya masjid pada saat itu adalah sebagai tempat untuk melaksanakan sholat, itu pasti. Tempat untuk belajar Islam, kemudian balai pertemuan untuk mempersatukan kaum muslimin, dan masih banyak lagi. Lama-kelamaan nih, Masjid Nabawi itu menjadi pusat kota dan pemukiman. Yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan, kemudian melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagai upaya menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan masyarakat Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum ini. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab sebagai Muhajirin dengan Itbah bin Malik sebagai kaum Ansor. Kaum Ansor ini menolong dengan memberi tempat tinggal dan sandang pangan. Sedangkan kaum Muhajirin itu berusaha mencari nafkah agar hidup mandiri. Kemudian yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah mengajarkan kepada masyarakat Madinah tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima adalah membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah juga membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah yang mungkin kita sebut dengan Piagam Madinah. Kemudian yang keenam adalah membangun perekonomian dan perdagangan. Di antara usahanya adalah membangun pasar yang islami, kemudian meningkatkan mutu pertanian, memanfaatkan ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, dan masih banyak lagi. Lanjut ya ke subbab yang ketiga, yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Beberapa peristiwa penting itu adalah yang pertama Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Piagam Madinah secara tidak langsung menandai berdirinya suatu negara. Naskahnya terdiri dari 47 pasal dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama itu sebelum Perang Badar, isinya 24 pasal tentang hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya. Yang kedua terjadi setelah Perang Badar, isinya 23 pasal tentang hubungan antara umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Di antaranya, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslim. Yang kedua adalah respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Meskipun dakwah Islam dilakukan dengan lemah lembut, maka masih mendapat hambatan dari sebagian kelompok. Oleh karena itu, Rasulullah terpaksa membela Islam dengan meladeni ajakan perang dari sebagian kelompok tadi. Hingga 2 tahun di Madinah turun wahyu tentang diperbolehkannya berperang, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Nah, pada masa itu ada 2 sebutan untuk perang. Yang pertama itu Ghazwah, peperangan yang diikuti Rasulullah sebanyak 27 kali. Yang kedua adalah Sariyah yang tidak diikuti oleh Rasulullah sebanyak 47 kali. Beberapa peperangan yang dilakukan pada masa Rasulullah adalah yang pertama Perang Badar. Perang melawan kaum kafir Quraisy yang berlangsung di tempat bernama Badar pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin itu berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan kaum kafir yang jumlahnya 1000 orang. Yang kedua adalah Perang Uhud, perang yang terjadi di Gunung Uhud pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Kaum muslim itu berjumlah 1000 orang dikalahkan oleh pasukan musuh yang berjumlah 3000 orang karena para pemanah tergiur ghanimah dan tidak menaati pimpinannya. Kemudian perang yang ketiga adalah Perang Khandaq atau Ahzab, terjadi di Madinah bagian utara pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Musuh berjumlah 10.000 orang, sedangkan kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang.
Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit di sekitar kota Madinah agar musuh itu sulit masuk ke Madinah. Usul itu disetujui dan ternyata musuh sulit memasuki kota Madinah dan perlahan mundur meninggalkan Madinah karena badai angin dan musim yang sangat dingin. Yang ketiga adalah Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dengan 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah itu berhenti dan mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan tujuan kaum muslimin datang ke Mekah kepada kaum kafir Quraisy. Namun, Utsman itu ditahan dan terdengar berita bahwa beliau itu dibunuh. Ternyata berita itu tidak benar, berita itu hoax. Kemudian Suhail bin Amr sebagai utusan kaum kafir datang untuk berunding menyepakati perjanjian di antara keduanya yang sekarang disebut Perjanjian Hudaybiyah. Isinya adalah seperti ini. Salah satunya adalah keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Nah, tentunya isi perjanjian itu merugikan kaum muslimin, namun hikmahnya sangat besar. Waktu 10 tahun tadi dapat dimanfaatkan untuk berdakwah tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang bab 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.